Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nuni Muji Lestari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Pakijangan 1, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan memulai dari 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelumnya, saya percaya bahwa siswa adalah objek seperti kertas kosong yang belum memiliki kemampuan apapun, belum memiliki minat apapun, dan belum tahu potensi atau bakatnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya pada teori ini bahwa siswa adalah kertas kosong atau tabula rasa seperti teori yang disampaikan oleh John Locke pada abad ke-17. Teori tersebut menyatakan bahwa siswa seperti kertas kosong yang belum terisi oleh apapun, dan pendidik sebagai orang yang akan mengisi kertas kosong itu. Pendidik adalah pribadi yang paling tahu tentang apa yang baik dan tidak bagi siswanya. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 sekarang, saya tahu setiap siswa memiliki kodrat alam yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Setiap siswa itu unik. Mereka memiliki bakat dan potensi masing-masing dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidik bertugas untuk menuntun agar setiap siswa dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa jika satu siswa bisa mengerti pembelajaran dengan sebuah metode pembelajaran, maka semua siswa harus bisa belajar dengan metode yang sama. Saya menyamaratakan kemampuan siswa tanpa melihat kebutuhan atau cara belajar yang cocok bagi siswa itu sendiri. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai menyadari dan mengidentifikasi gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa, mencoba beberapa metode pembelajaran yang berbeda dan menilai metode manakah yang paling cocok untuk siswa tersebut. Saya memanfaatkan hubungan antar siswa agar pembelajaran terasa lebih santai dan menyenangkan. Yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pendidik adalah satu-satunya sumber ilmu. Jadi, murid harus memperhatikan apa yang guru sampaikan dan tidak boleh berbeda dengan apa yang guru ajarkan. Namun, sekarang saya tahu bahwa siswa dapat mencari ilmu dari berbagai sumber. Siswa juga boleh menyampaikan pendapatnya berdasarkan sumber informasi yang dia punya. Pendidik hanya memberikan penguatan dan tuntunan sehingga informasi yang didapat oleh siswa dapat betul-betul bermanfaat. Nah, hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengidentifikasi gaya belajar, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh siswa, dan segera membuat daftar gaya belajar, potensi, dan kelebihan siswa. Sehingga hal ini mempermudah saya dalam menerapkan gaya belajar dan juga menuntun mereka untuk mengembangkan bakat dan kelebihan yang mereka miliki. Yang kedua, membuka ruang diskusi di tiap pembelajaran. Hal ini diperlukan agar anak dapat mengemukakan pendapatnya dan merasa pendapatnya dihargai. Siswa juga akan terdorong untuk mencari informasi sebelum pembelajaran dimulai agar bisa menyampaikan apa yang ia dapat di kelas. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam keberlangsungan KBM dengan menerapkan kelompok belajar yang mendukung kegiatan KBM. Contohnya, melibatkan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan di pagi hari, melibatkan siswa dalam mempersiapkan kebutuhan atau media yang akan digunakan untuk KBM. Hal ini perlu dilakukan supaya siswa merasa keterlibatannya sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan siswa pun akan merasa bahwa mereka adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri. Bukan lagi guru yang menjadi pusat pembelajaran, tapi merekalah yang menjadi pusat pembelajaran dalam KBM. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang santai dan menyenangkan. Contohnya melaksanakan KBM yang diintegrasikan dengan permainan, cerita, ataupun lagu. Dan yang kelima,
meningkatkan kompetensi pendidik, dan terus belajar agar pembelajaran di kelas semakin variatif sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini perlu dilakukan oleh setiap pendidik supaya pendidik terus berkembang. Bukan hanya siswa yang belajar, tapi pendidik pun perlu terus belajar. Sebagai guru, saya bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa. Harapan saya ketika siswa melihat contoh langsung dari perilaku baik dari guru di sekitarnya, siswa pun akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Saya berharap saya bisa mengimplementasikan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Sebagai pendidik, saya berada di depan untuk memberi teladan. Yang kedua, Ingmatyo Mangunkarso. Sebagai pendidik, saya berada di tengah, memposisikan sebagai teman untuk memberi semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Sebagai pendidik, saya berada di belakang untuk memberikan dorongan moral serta semangat belajar kepada siswa. Kesimpulannya, siswa bukanlah objek, tetapi mereka adalah subjek yang sedang tumbuh dan berkembang. Dasar-dasar pemikiran KHD adalah keberpihakan kepada siswa, di mana guru berperan untuk menuntun dan menebalkan kodrat alam yang sudah mereka miliki dari Tuhan. Dasar-dasar pemikiran KHD ini harus segera kita laksanakan di kelas agar siswa tumbuh bukan hanya secara keilmuan saja, namun tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti dan berguna bagi sesama. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.